marilah kita perkuat ketakwaan dalam hati kita dan kita aplikasikan ketakwaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Takwa merupakan cahaya dari hati kita, pelindung diri kita, dan yang akan menuntun kita ke surganya Allah yang abadi. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Takwa ini bisa kita teladani dari momentum hari raya Idul Adha ini, di mana kita diberikan teladan dari siapa? Dari keluarga Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang senantiasa patuh kepada perintah-perintah Allah, dan keteladanan ini sangat berharga bagi siapa? Bagi keluarga kita tercinta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari raya Idul Adha bukan sekedar penyembelihan hewan kurban semata. Lebih dari itu, ibadah ini adalah simbol pengorbanan, simbol ketaatan, dan simbol perlawanan kepada setan yang diwariskan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya kepada kita semua. Mereka adalah teladan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, nilai-nilai keikhlasan, nilai-nilai kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keteladanan mereka tetap relevan meskipun terjadinya sudah beribu-ribu tahun yang lalu, akan tetapi keteladanan tersebut masih relevan hingga saat ini, khususnya untuk mendidik putra-putri kita tercinta. Salah satu pelajaran dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu pentingnya mendidik anak dengan ketauhidan, pentingnya mendidik anak-anak kita dengan keteladanan yang mulia. Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak hanya mengajarkan tentang Allah melalui perkataan-perkataan yang indah semata, akan tetapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam memberikan keteladanan kepada keluarganya. Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan kesungguhan dalam beribadah. Ia jujur dalam bersikap, teguh dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan dan tak pernah goyah akan cobaan yang Allah berikan. Orang tua masa kini harus menyadari bahwa anak itu belajar lebih cepat dengan keteladanan daripada hanya dengan perkataan-perkataan yang indah, daripada hanya sebuah perintah-perintah saja. Selain itu, Nabiullah Ibrahim juga memberikan ruang kepada putranya yaitu Ismail alaihissalam untuk menyampaikan pendapatnya dalam peristiwa besar penyembelihan. Meskipun perintah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam masih menghargai putranya dan memilih untuk memberikan pertanyaan dan memberikan dialog yang Allah abadikan dalam surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ismail itu sampai pada umurnya yang sudah bisa membantu Nabi Ibrahim alaihissalam, qala, berkata Nabi Ibrahim, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihatmu dalam mimpiku, anni atbahuka, sesungguhnya di dalam mimpi itu aku menyembelihmu, fanzur, maka pikirkanlah, madza tara, apa pendapatmu. Yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam di sini merupakan bentuk penghargaan kepada seorang anak bapak ibu. Ini adalah contoh komunikasi yang baik dalam keluarga, di mana terjadi komunikasi dua arah, yaitu komunikasi antara orang tua dan komunikasi dengan anak. Ini adalah hal yang sangat berharga, yang sangat penting untuk kita tanamkan dalam kehidupan berumah tangga. Tidak sampai di situ,
Kisah Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar juga mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan dalam menghadapi setiap ujian-ujian yang Allah berikan. Mereka, pasangan suami istri ini, diuji dengan berbagai banyak cobaan dan tantangan. Mereka setelah menikah sempat tidak langsung diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rumah tangga, hal ini merupakan ujian yang sangat bisa kita bayangkan. Betapa sedihnya ketika kita bisa menikah akan tetapi lantas tidak kunjung mendapatkan keturunan. Oleh karenanya, pasangan suami istri ini senantiasa ikhlas, senantiasa sabar, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah As-Saffat ayat 100 yang berbunyi, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang yang soleh. Setelah itu, ketika Nabi Ismail alaihissalam lahir, kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan perintah kembali untuk meninggalkan keluarganya di padang pasir yang gersang tanpa ada tumbuh-tumbuhan, yang mana saat ini kita kenal dengan Al-Makkah Al-Mukarramah. Kemudian setelah memiliki anak, Allah memerintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Anak yang selama ini ditunggu-tunggu, Allah perintahkan untuk menyembelihnya. Semua ini mereka jalani dengan penuh keikhlasan dan keimanan. Dari sini pula kita sebagai orang tua diajarkan oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam untuk tetap sabar, untuk tetap ikhlas dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Bahkan ketika kita harus menghadapi perubahan dan tantangan zaman saat ini, hal ini mengajarkan kita bahwa dalam mendidik putra-putri kita, kita sebagai orang tua tidak boleh mengandalkan usaha kita semata, akan tetapi kita juga harus tambahkan doa kita. Setelah kita perbanyak doa kita, barulah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Siti Hajar sebagai seorang istri dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam memberikan teladanan kepada kita bahwa menjadi Siti Hajar itu adalah perempuan yang kuat, perempuan yang sabar dan penuh keyakinan pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat saat ditinggalkan di padang pasir bersama bayi kecilnya Ismail, ia tidak mengeluh, hanya diam ketika mengetahui bahwa itu adalah perintah Allah yang Maha Kuasa. Ia yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Dengan perjuangan yang diabadikan dalam ibadah haji, yaitu sa'i, berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah, kita belajar bahwa seorang ibu harus memiliki ketegaran yang baja dan keyakinan dalam menjalani peran mendidik seorang anak, meski dalam keadaan sulit yang terus-terus menerpa. Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagi anak-anak saudara-saudaraku yang merupakan generasi penerus di masa yang akan datang, kisah perjuangan keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyimpan pesan kepada kita semua bahwa Nabi Ismail menunjukkan keteladanan yang luar biasa dalam ketaatan kepada orang tua sebagai simbol rasa sayang. Selama perintah itu sejalan dengan kehendak Allah, Nabi Ismail tidak akan pernah menentang. Nabi Ibrahim menyampaikan perintah Allah untuk menyembelihnya, Nabi Ismail tidak membangkang. Ia justru menunjukkan sikap tunduk dan berkata dengan tenang,
Qala, berkata Nabi Ismail, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah engkau akan dapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ini adalah terusan ayat dari surah As-Saffat ayat 102 tadi. Dengan jawaban tanpa keraguan, Nabi Ismail memberikan teladan kepada setiap anak untuk tetap taat kepada orang tua dalam cinta dan kebaikan. Taat kepada orang tua adalah bagian dari bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menentukan. Dan ingat, kemurkaan Allah adalah kemurkaan orang tua, dan ridho Allah juga terletak pada ridho orang tua. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah fi ridho walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah ada pada ridho orang tua, dan murka Allah ada pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak, ibu, saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, selain ketaatan, Nabi Ismail juga memberikan teladan dalam hal kebenaran dan kesabaran. Menghadapi ujian, ia tidak lari dari takdir, ia tidak menangis, ia tidak mempertanyakan, mengapa ya ayahku engkau sembelih aku. Ia memahami bahwa semua perintah Allah pasti mengandung hikmah dan mengandung pelajaran. Prinsip ini menjadi modal penting besar bagi kita anak-anak yang kini hidup di zaman yang berbeda. Para generasi muda tidak boleh gampang menyerah dan terus menguatkan keyakinannya bahwa setiap ujian dalam kehidupan ini adalah untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan tahan pada setiap cobaan yang Allah berikan. Keikhlasan Nabi Ismail juga sangat menginspirasi kita. Ia tidak hanya taat secara lahir, akan tetapi juga ikhlas dan menerima takdir-takdir yang telah ditentukan. Ia memiliki tanggung jawab spiritual sejak dini. Ini mengajarkan bahwa anak-anak juga harus berperan aktif dalam rumah tangga, dalam menjalankan nilai-nilai agama, bahkan tanpa harus disuruh sama sekali. Yang tidak kalah penting dari Nabi Ismail alaihissalam, ia menunjukkan bahwa ia memahami perjuangan dan keputusan ayahnya. Ia tidak menyalahkan Nabi Ibrahim karena hendak menyembelihnya, bahkan membencinya, tidak. Ia tahu bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para generasi muda harus belajar menghargai jerih payah orang tua yang berjuang demi kebaikan mereka. Meskipun terkadang keputusan orang tua terasa berat dan tidak sesuai dengan keinginan anak-anaknya, kita sebagai anak harus tetap taat kepada orang tua. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa astaghfirullahal azim li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Bapak, ibu, saudaraku jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kesimpulannya, kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar dan Nabi Ismail adalah bukti nyata bahwa keluarga merupakan madrasah yang pertama bagi kita semua. Di sanalah nilai-nilai tauhid diajarkan. Dari keluargalah nilai-nilai kesabaran diajarkan.
Dari sanalah kita belajar berkomunikasi, dan dari keluarga itulah kita diajarkan keikhlasan. Hubungan antara orang tua dan anak dalam keluarga tidak hanya dibangun atas dasar kasih sayang, akan tetapi didasarkan pula atas keimanan dan ketakwaan. Dengan menjadikan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai teladan, mudah-mudahan kita dapat membangun fondasi keluarga yang berlandaskan keimanan, membangun keluarga yang berlandaskan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mampu meneladani mereka agar terbentuk generasi yang kuat dalam iman dan takwa, unggul dalam akhlak mulia, dan tangguh dalam menghadapi tantangan kehidupan yang ada. Amin amin ya robbal alamin. Mari kita tutup khutbah kali ini dengan doa bersama. Mari kita angkat kedua tangan kita tundukkan wajah kita ikhlaskan, kita tuluskan hati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba waliwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa alihatina min ahlil ilmi wa min ahlil Qur'an wa min ahlis salawat wa min ahliz zakah wa min ahli la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa min ahlil jannah wa min ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syair wad dair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlin nar ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi 'idina hadza waj'al hadza 'idan mubarakan ya Allah. Allahumma rzuqna ilhamal malaikatil muqarrabin wa fahmal anbiya'i wal mursalin. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Allahumma taqabbal minna udhiyatana ya Allah. Terimalah kurban kami ya Allah, dan ikhlaskanlah kami dalam kurban kami ya Allah. Allahumma balikna bi Bakkah mubarakah ya Allah. Ya Allah, undanglah kami semua ya Allah untuk menjadi tamumu ya Allah. Engkau undang kami menjadi jamaah haji ya Allah. Izinkanlah kami berhaji walaupun sekali ya Allah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ya Allah putra putri yang solih solihah ya Allah. Rabbi habli min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yusifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Wahai hamba-hamba Allah, Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil dan berbuat baik. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan melarang kita semua untuk menunaikan keburukan dan kemungkaran. Wadhkurullahal azim yadhkurkum, mengingatlah Allah maka Allah akan mengingat kita. Washkuruhu ala ni'amihi yazidkum, dan bersyukurlah atas nikmat-nikmat Allah maka Allah akan menambahkan nikmat pada kita.
wala dzikrullahi akbar, maka sungguh Allah maha besar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek.